untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, yang laki-laki, mana laki-laki? Tunjuk tangan. Ini pertanyaan untukmu. Pertanyaan pertama, pacarmu curhat soal temannya yang sering ngutang tapi tidak bayar. Apa yang akan kau lakukan? Jangan ketawa-ketawa dulu. Ini untuk laki-laki. Jawab pertanyaan ini. Hanya untuk laki-laki. Jawablah pertanyaan ini. Yang perempuan gak usah dulu banyak utak-atik sana sini. Kau bukan laki-laki. Ya. Oke, untuk laki-laki jawab pertanyaan ini. Pacarmu curhat, andaikanlah ada pacarmu. Lalu curhat dia karena ada temannya itu sering pinjam duit gak dipulangkan. Apa yang akan kau lakukan? Inilah. Jawablah ini. Oke, jawab ya. Sambil menjawab, saya lanjut pertanyaan kedua untuk perempuan. Perempuan, kamu dan pacarmu sedang naik motor mencari apotek untuk membeli obat. Pacarmu agak bingung lokasi apoteknya itu sambil buka-buka Google Map. Apa yang akan kamu lakukan? Paham pertanyaannya kan? Paham pertanyaannya? Paham enggak pertanyaannya? Kamu dan pacarmu, andaikanlah punya pacar kamu, ya itulah. Kamu dan pacarmu sedang naik motor cari apotek beli obat, atau obat sakit kepala. Pacarmu itu bingung, di mana lah ini apoteknya ini, sambil dibukanya Google Map. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pacarnya, perempuan? Yang laki-laki udah selesai ya? Udah ya, yang cowok ya. Lanjut pertanyaan berikutnya cowok. Untuk cowok nih, suatu hari pacarmu tiba-tiba marah-marah. Ini cowok, dengar nih. Jadi pacarmu tiba-tiba marah-marah sambil menangis karena tugasnya ditolak oleh dosen misalnya. Ditolak oleh gurunya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nggak usah dipoto-foto, dijawab yang penting. Iya kan? Dijawab loh. Jadi suatu hari pacarmu itu marah-marah karena tugasnya ditolak oleh gurunya. Lalu kamu tuh akan buat apa sebagai cowoknya? Buat apa? Oke. Itu lagi-lagi ya, kerjakan dulu itu. Ini perempuan, lanjut. Suatu hari pacarmu tiba-tiba diam dan tidak banyak bicara. Komunikasi juga jarang. Biasanya chat 3 kali satu hari. Hari ini udah 1 minggu nggak chat juga. Apa yang akan kamu lakukan? Iya. Kita aja lah kita. Makanya, iya. Nih, suatu hari pacarmu tiba-tiba diam dan tidak banyak bicara. Komunikasi juga jarang. Apa yang akan kamu lakukan? Ini untuk cewek-cewek ya. Oke, kerjakan itu ya. Sekarang cowok lagi lanjut. Tanya berikutnya. Laki-laki. Kalau kalian punya uang 1 juta untuk diberikan pada pacarmu, apa yang akan kau belikan? Ayo, laki-laki. Ayo. Mampus kau. 1 juta. Iya. Langsung 1 juta aku kasih langsung sama pacar. Tak adil lah. Udah, oke. Kawan-kawan, ya laki-laki ya, itu pertanyaannya ya. Jawab aja pertanyaannya itu. Jawab aja pertanyaannya. Apa yang akan kamu belikan? Lanjut. Perempuan. Ini pertanyaan berikutnya perempuan. Jawab dulu laki-laki. Tidak usah ribut. Kalian bukan perempuan. Oke. Laki-laki. Biasanya, ini untuk perempuan ya. Biasanya kamu pulang pergi PP itu ke kampus dengan cowokmu, misalnya. Atau PP pergi kerja dengan cowokmu. Atau pergi sekolah antar jemput dengan cowokmu. Sebulan kemudian orang tuamu membelikanmu sepeda motor karena segan cowokmu itu antar jemput terus. Apa yang akan kamu lakukan, perempuan? Ya. Yang jelas saudara-saudara, saya beri pertanyaan ini. Tugas saya adalah memberikan pertanyaan. Tugasmu menjawab. Jawablah kalau bisa. Oke, udah ya. Oke, simpanlah jawabanmu itu untuk dirimu sendiri. Nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Ya, pasti salah semua kalian. Ujamin. Iya, makanya kita berseminar kan biar lurus mas. Cuma aku pengen kok itu. Oke, kawan-kawan, kita masuk ya. Tema judul apa? Pacaran Katolik. Ya. Ini lambang apa ini? Apa slogan TV One?
Ah, itulah TV One. Ini apa? TV One. Apa slogan TV One? Memang beda. Memang beda kawan-kawan. Memang beda. Seandainya kau margamu hura, mungkin dia zaluku. Gak bisa kalian sama-sama hura atau sama-sama sinatra, gak bisa. Memang beda. Kau dari Samosir misalnya, tapi dia dari Jerman. Terciptalah lagu Martina. Ya kan, Jerman Hoito, kan itu katanya. Lalu kau makan singkong, dia makan keju. Kau pakai Android, sementara dia pakai iOS. Kamu masih sekolah, sementara dia sudah oke. Nah, dia pakai sepatu Nike Ori, kau pakai Adidas KW. Nah, kau anak tunggal, sementara dia anak pertama dari 10 bersaudara. Itu contoh-contoh yang disebutkan ini. Dia Jawa, kau Batak Toba. Dia suka K-pop, sementara kau suka lagu metal. Kau minum tua, sementara dia es jeruk. Kau beli saham, sementara dia beli buku zodiak. Ya. Saudara-saudari terkasih, ada sekian banyak perbedaan yang akan muncul kalau kau berpacaran. Antara kau dengan pacarmu akan banyak sekali perbedaan. 1001 lah perbedaan antara kau dengan pacarmu. Tapi kadang-kadang orang nggak memahami apa perbedaan yang paling penting antara kau dengan pacarmu itu. Perbedaan yang paling penting di antara kalian berdua adalah perbedaan seksualitas katanya. Perbedaan yang paling penting di antara kalian berdua sebenarnya adalah perbedaan seksualitas. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Laki-laki dan perempuan ini beda loh. Beda. Sebeda apa naik KW dengan Adidas Ori lebih berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini seperti langit dan bumi. Oke, kita masuk kawan-kawan ya. Laki-laki dan perempuan. Siapa itu laki-laki dan siapa itu perempuan? Supaya kalian tahu. Ini judulnya, seksualitas yang terabaikan. Coba, tadi saya ngomong seksualitas, apa yang muncul di pikiran kalian semua? Victor semua, tapi bokep apa, itu yang semua muncul di pikiranmu. Iya, benar. Film porno apa, itu cewek tak pakai baju apa, itu yang muncul ketika saya bicara tentang seksualitas. Padahal ini bukan hal itu yang dimaksudkan. Yang dimaksud dengan seksualitas, saudara-saudari terkasih, bukan seperti yang kita pikirkan itu. Bukan. Coba bayangkanlah misalnya seperti ini. Bisa enggak kalian lahir langsung SMP atau SMA? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak kita lompat SD? Enggak bisa. Karena apa? Ketika kita sampai SMP bingung kita gimana cara membaca. Kan begitu. Enggak bisa enggak bisa menulis, enggak bisa berhitung. Kenapa? Dilompati proses. Sama halnya ketika orang mau pacaran tapi dia tak paham tentang seksualitas, sama seperti lompat langsung ke SMP dia, SD dilengkahi. Kenapa? Oleh karena itu yang paling penting sebelum kita masuk ke dalam namanya dunia pacaran itu adalah mengenal seksualitas dengan benar. Apa itu seksualitas? Bukan seperti yang kalian pikirkan bahwa tentang cewek baju apa, bukan itu, saudara-saudara, sangat jauh beda. Ini seks dan seksualitas itu berbeda. Seks itu berarti kelamin. Kelamin, kita semua sini punya jenis kelamin. Nah, oke, kalau kita bicara seks, di sini ada semua punya jenis kelamin. Tapi kelamin itu bukan hanya soal seks. Coba lihat, ada 3 aspek di situ. Nah, yang pertama disebut dia kromosom. Makanya saya andaikan di sini tadi, misalnya kalau ada anak SMA kan sudah belajar kan genetika kan? Mana SMA? Tunjuk tangan SMA. Tunjuk tangan SMA. Udah, oke. Nah, aku tanya dulu SMA. Kalau laki-laki gennya apa? Itulah SMA. Langsung aku hanya baruku.
balikkan saja yang slide ini loh. Oke. Nah, kromosom laki-laki itu XY, perempuan itu XX. Oke. Jelas itu? Ya, anggaplah kalau ada SMP nggak ngerti itu nanti tanya sama Bapak Ibu pembina UMK-nya ya. Lalu gonadi itu artinya apa? Memang ada dia berbentuk jenis kelamin, itu yang jelas. Kalau mau tahu cek celana masing-masing. Ya. Lalu kelenjar hormonal, kalau laki-laki itu dia punya hormon namanya testosteron. Nah, kita di sini ya itulah makanya saya katakan di sini ada yang sudah ada testosteronnya, ada yang belum. Ya, ada yang sudah mulai masa itu, ada yang belum. Perempuan juga sama, ada yang sudah ada di sini estrogen dengan progesteronnya, yang lain belum. Ya, tapi ini hanya soal seks, teman-teman. Kita tidak bicara soal seks, kita bicara soal seksualitas. Seksualitas itu berarti seluruh pribadi manusia, baik biologi, psikologi, sosiokultural dan spiritual. Ya, itulah seksualitas. Jadi seks yang kita sebut tadi tentang XX, XY, dia punya burung atau enggak, itu hanya salah satu aspek saja dari seksualitas itu. Ada berbagai macam hal dalam seksualitas. Nah, ini yang sebenarnya harus kamu luruskan di pikiranmu dulu. Kalau soal hal ini kamu belum lurus, percayalah dengan pacaran nanti kamu nggak lurus-lurus. Nggak mungkin kamu tamat SMP nggak bisa baca. Nggak mungkin kamu bisa lurus pacaran tanpa punya konsep yang benar tentang seksualitas. Oke? Bagaimana mungkin kita langsung lompat ke SMP? Nggak bisa. SD dulu kita. Nah, SD-nya apa? Inilah dia yang proses kita sekarang. Oke kawan-kawan ya. Jadi seksualitas itu apa? Seluruh pribadi manusia, keberadaan saya, eksistensi saya sebagai seorang laki-laki. Saya ini apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Saya ngomong sebagai laki-laki, melihat sebagai laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, rambut saya rambut laki-laki, saya pakai celana laki-laki. Ya, cara tidur saya pun berbeda dengan cara tidur perempuan loh. Semuanya bernapas pun secara laki-laki. Ya itulah seksualitas. Jadi tadi kita lihat inilah aspeknya 4 ya, biologis. Itulah yang saya sebut tadi, kromosom. Apa kromosom? Apa beda laki-laki dan perempuan kromosomnya? Tadi laki-laki apa? Perempuan. Gonadik apa? Gonadik apa? Cek celana masing-masing. Hormonal laki-laki apa hormonnya? Testosteron. Perempuan progesteron dan estrogen. Psikologis. Nah, psikologis saudara-saudara, ini tentang kita bicara soal kepribadian. Ya, kepribadian laki-laki dan perempuan. Perempuan itu tidak pernah disuruh dia misalnya manjat kelapa. Iya kan? Enggak sesuai dengan kepribadiannya. Tapi kalau menyinso itu kerja siapa? Laki-laki. Makanya heran kita ketika perempuan disuruh mendodos. Ya, iya kan? Ada di kampung kalian perempuan mendodos? Ada juga. Nah, itulah kesalahan pribadi yang di sana terjadi. Ya, nanti kita lihat ya kawan-kawan ya. Nanti kita lihat. Ya. Lalu sosiokultural, maskulinitas dan feminitas. Itu ada di dalam budaya kita. Contoh apa? Kita nggak pernah pakai marga ibu kita kan? Ya, pernah. Misalnya, kamu marga apa? Margamu apa deh? Ya. Sinaga. Nah, kau Sinaga. Mamamu ngurus Sinaga enggak? Nah, enggak kan? Bapak yang marga Sinaga kan? Nah, itu artinya apa? Mengikuti hukum dari ayahnya. Nah, inilah contohnya. Kenapa tidak dari ibunya? Sementara kalau di saudara-saudari kita misalnya di Minang, itu dari ibunya. Iya kan? Matrilineal, macam-macam nanti kita lihat. Lalu spiritual kawan-kawan, itu tentang pengalaman bertuhan. Kamu bertuhan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Kan seperti saya katakan tadi kan, bernapas sebagai laki-laki, makan sebagai
laki-laki, berdoa juga sebagai laki-laki, berjumpa dengan Tuhan juga sebagai laki-laki. Itu ada loh. Makanya ada pastor dan suster. Ya, yang pastor yang laki-laki nggak bisa jadi suster. Contoh, itu contoh saja ya. Nanti kita lihat lebih dalam. Oke. Saya mengibaratkan seksualitas ini seperti pewarna atau kita sebut gincu atau apalah ya. Jadi sebutlah laki-laki itu merah dan perempuan itu biru. Kalau kita melihat misalnya ada suatu tindakan, misalnya contoh misalnya menyusun bunga ini, langsung bisa kita bedakan yang mana yang susunan bunga yang dibuat laki-laki dan susunan bunga yang dibuat perempuan. Bisa langsung dibedakan. Nampak merahnya di mana, birunya di mana. Merahnya di mana, birunya di mana. Contoh kalian misalnya yang di rumah yang punya kakak beradik mencuci piring. Kalau ada abangmu mencuci piring, tahu kita kualitas seperti apa. Kalau ada misalnya kamu yang cuci piring, yang perempuan cuci piring, beda kualitasnya. Karena apa? Sentuhan laki-laki dan sentuhan perempuan itu berbeda. Ini yang mau saya jelaskan kepada kita teman-teman. Oke? Sentuhan laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Entah kalian pakai Nike Ori atau Adidas KW, tidak jadi soal. Entah kalian suka, karena itu yang sering-sering tanya itu, kamu kaum bubur diaduk atau enggak katanya. Nah itu ada. Tapi yang jelas yang mau saya katakan di sini bahwa seksualitas itu penting. Karena kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, seksualitasmu mewarnai. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ya. Judul berikutnya, laki-laki dan perempuan, sebuah pendekatan psikologis relasi. Ini kita bicara tentang ilmu kejiwaan, khususnya dalam membangun hubungan. Nah, tadi kan sudah saya tunjukkan ini. Ini kan 4 ya. Saya hanya fokus ke nomor 2 dan 4. Oke, psikologis dan spiritual. Biologis nggak bisa. Nah, kan tidak ada di sini yang punya duit mau operasi, tidak ada. Sosiokultural kita nggak bisa ubah budaya kita. Makanya saya bilang saya di sini hanya khusus membahas 2 saja. Apa itu? Tentang kepribadian dan tentang spiritualitas. Oke, saudara-saudara, kita realistis karena lewat pendekatan psikospiritual ini kita melihat sebenarnya manfaat yang lebih besar dalam membangun relasi dengan diri sendiri dan dengan lawan jenis kita. Oke, masuk. Kawan-kawan yang terkasih, tahu enggak bedanya anak kecil kalau berkaca di cermin? Kalian tahu enggak? Kalau ada 2 anak kecil, contohnya anak 5 tahun, anak TK, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, mereka berkaca di cermin. Tahu enggak apa bedanya? Kalau yang perempuan ngaca dia, ini coba cek ini perempuan, semua perempuan masing-masing. Cek, dia ngaca dia di cermin, apa langsung pertanyaannya? Apakah aku cantik? Nah, perempuan umumnya itu, kalau ada laki-laki yang berkaca di cermin lalu bertanya apakah aku ganteng, percayalah kawan, kau udah ada tanda-tanda untuk jadi bencong. Ya. Laki-laki dia, kalau laki-laki kecil-kecil 5 tahun pun dia, kalau dia berkaca di cermin, yang pertanyaannya bukan apakah aku cantik, apakah aku ganteng. Nah, laki-laki selalu bertanya apakah aku bisa. Apakah aku bisa? Mampukah aku? Itu pertanyaannya. Jadi beda nih cara berpikir nih, isi kepala, isi hati laki-laki dan perempuan itu beda. Sejak kecil pun sudah nampak. Oke? Lihat kawan-kawan. Dari 2 hal itu saja, dari bagaimana cara kita bercermin itu ketika kita kanak-kanak, itu saja sudah menimbulkan banyak sekali konsekuensi. Mau bukti. Namanya bisnis salon kecantikan sampai hari ini tidak akan pernah bangkrut. Ya kan? Ya enggak? Ya kan?
Namanya salon kecantikan tidak akan pernah bangkrut. Mengapa tidak ada di situ laki atau apa? Kenapa laki-laki nggak bikin salon sendiri? Ya, karena memang sejak kecil dia sudah berpikir bagaimana caranya aku cantik. Tetapi laki-laki tidak begitu. Laki-laki berpikir bagaimana caranya aku bisa, aku mampu. Itu yang ada di pikiran laki-laki. Makanya di mana ada tempat olahraga, tempat main futsal, ramai di situ, dan di situ banyak laki-laki. Karena apa? Karena di situ laki-laki mau menampakkan kemampuannya. Saya bisa loh, saya mampu loh, kocek kau, katanya. 3 golku, katanya. Dia mau menunjukkan kemampuannya. Tidak ada di situ menunjukkan kegantengannya, nggak ada itu. Oke, kawan-kawan, jelas ya soal itu ya. Paham ya? Saya cepat lo ini loh. Jadi kalau kau nggak konsentrasi saja sedikit, lewat. Jadi kalau di salon yang dicari apa? Kecantikan. Pengakuan akan kecantikan itu, bahwa ternyata kau cantik. Kalau di lapangan futsal bukan mencari kegantengan loh, tapi mencari apa? Pengakuan kalau kau tuh bisa. Itulah bedanya laki dengan perempuan. Sangat simpel. Jadi kemampuan saudara, mampu itu adalah kualitas laki. Sementara keindahan itu kualitas perempuan. Nah, kemampuan adalah suatu keterampilan bagi seorang laki-laki untuk menghasilkan sesuatu lebih eksak, lebih pasti, bisa dijelaskan dari A sampai Z. Karena memang pada hakikatnya laki-laki itu tipe pemikir. Ginilah. Karena memang itulah laki-laki. Terciptanya seperti itu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan lebih menggunakan perasaan, intuisi, lebih abstrak, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah, makanya perempuan lebih menonjol perasaannya daripada laki-laki. Mana lebih sering menangis, laki-laki atau perempuan? Nah, makanya. Nah, tapi dan ini hanya contoh saja. Tapi di situ bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain. Tidak. Tuhan menciptakan kita sepadan. Tuhan menciptakan kita sepadan. Makanya saya katakan kepadamu tadi, oh kau anak bupati, aku anak lurah, gitu kan? Beda kan? Itu belum ada apa-apanya dibandingkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kau suka keju, aku suka daun ubi, berbeda kan selera kan? Itu belum ada apa-apanya dibanding perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Nah, masalah muncul bila laki-laki cenderung ingin memberi solusi. Solusi di sini adalah malapetaka. Oke, jadi kawan-kawan kita lihat kembali pertanyaan kita tadi. Mampus kau. Oke. Di sini kita lihat pertanyaan kita satu persatu, bos. Iya. Ada kau jawab di situ kan? Jadi saya kasih ini langsung kau lihat pertanyaan tadi, biar kita cek kau tuh menjalankan tugasmu sebagai laki-laki yang baik atau perempuan yang baik atau tidak. Mampus. Jadi tangkaplah dirimu sendiri. Aku tidak akan menangkap. Tangkaplah dirimu sendiri dengan segala macam kekonyolanmu. Pacarmu curhat soal temannya yang sering ngutang tetapi tidak mengembalikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Kasih solusi. Jemput dia yang ngutang itu, tagih ke rumahnya tengah malam, gitu. Itulah kawan, supaya jelas. Saya kasih jawabannya. Waktu kita nggak banyak, saya langsung kasih jawaban. Kalau pacarmu, misalnya perempuan ya, pacarmu ini perempuan yang perempuannya curhat sama kamu. Kalau laki-laki, perempuan curhat, tidak usah kau pantah kawan. Itulah berpemikiran, cara berpikir laki-laki. Oh, kalau ada masalah harus begini. Ada yang utang sama dia harus kita tagih. Begitu cara berpikir laki-laki. Sementara perempuan tidak. Perempuan hanya butuh didengarkan. Salah kau. Coba. Enggak tahu kau ini, putus kau besok kawan. Iya, berpacaran kau sampai itu tadi, putus kau gara-gara ini. Karena apa? Perempuan akan berkata kepadamu, simpan solusimu itu untukmu. Karena aku nggak butuh orang untuk memberikan solusi, aku butuh orang yang mau mendengar. Iya nggak perempuan? Iya, tahu aku rahasia aku bos. Kau pikirnya, penting kali. Lanjut, perempuan, kamu dan pacarmu sedang naik motor mencari apotek untuk beli obat. Pacarmu agak bingung,
Sambil buka-buka Google Map, apa yang akan kamu lakukan? Perempuan, apa yang kalian lakukan? Hah? Gimana? Kau bilang, yang tahunya kau membuka Google Map itu kayak gitu. Kayak gitu kau bilang. Nah, apa kau bilang? Kasih petunjuk. Kasih petunjuk. Kasih petunjuk sama dia. Bang, di sebelah sana itu ya bang. Gitu. Atau apa yang kau lakukan? Kau makanya sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nah, itulah kawan-kawan. Kalian nggak tahu, makanya aku kasih tahu. Sempat kau ajari laki-laki, putus kau besok. Iya. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, laki-laki itu sejak kecil saja yang dipertanyakannya itu apa? Apakah aku bisa atau enggak? Tetapi ketika masalah ini terjadi, kau langsung meragukan kemampuannya, sehingga laki-laki mengalami pelecehan di sini. Iya, kau ketawa, nanti kau alami. Iya, aku yang nggak mengalami itu udah selesai. Ya. Tapi kau alami, cobalah misalnya, laki-laki kan bawa motor, cari-cari. Ini laki-laki berusaha nih, makanya dia nggak minta tolong. Kan judul hendaknya dia minta tolong kan? Dia cari di Google Map, dia berusaha menunjukkan bahwa dirinya mampu, saya bisa kepada pacarnya. Ternyata sesat, datang pacarnya ini mau kasih bantuan. Di sini ya itu, sini ya itu. Katanya, percaya, besok bisa putus itu. Iya, itu karena kita nggak tahu masing-masing. Kalau laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Nah, lagi ya, lanjut. Suatu hari pacarmu tiba-tiba marah sambil menangis karena tugasnya ditolak dosen. Apa yang akan kamu lakukan? Laki-laki? Kenapa? Langsung ke ruangan, langsung hajar dosennya itu. Apa? Jadi pahlawan langsung. Itu laki-laki ya. Langsung saja jawabannya ya. Ketika laki-laki langsung merasa dirinya pahlawan seperti itu, disitulah seperti ini persoalan mirip dengan persoalan tadi sebenarnya. Perempuan tidak butuh solusi, kawan. Perempuan hanya butuh bahu untuk bersandar supaya mereka bisa bercerita. Benar, iya kan? Benar tak? Kalian di sini kan makanya saya katakan karena di sini banyak SMP, kalian tidak ada pengalaman. Iya. Kau masih ingat pengalaman SD terus. Jadi masih oke, kawan-kawan, jelas ya? Bagi yang ini untuk laki-laki, perempuan, suatu hari pacarmu tiba-tiba diam dan tidak banyak bicara, komunikasi juga jarang, tiba-tiba chat putus. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Tanya kenapa diam, apa dan lain-lain. Inilah kawan-kawan supaya kita mengerti pelan-pelan. Laki-laki kalau dia punya ada masalah tidak akan pernah curhat. Beda dengan perempuan tadi. Perempuan marah-marah, dia dimarahi dosen, curhat dia sama pacarnya. Laki-laki tidak akan pernah curhat. Karena apa? Kalau dia bercurhat, dia menunjukkan dirinya lemah. Gitu dia. Dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya ada istilah namanya caveman. Siapa yang tahu bahasa Inggris? Cave artinya apa? Cave. Tak tahu cave? Gua, manusia gua. Laki-laki itu kalau sudah punya masalah, masuk dia ke dalam guanya. Makanya dia tidak kontak lagi sama pacarnya, diam-diam dia, karena dia sedang memikirkan bagaimana memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu dia, itu tipikal laki-laki caveman. Kalau ada laki-laki misalnya dia sering curhat sama pacarnya, oh inilah, itu diragukan kelelakiannya itu. Iya. Oke, kawan-kawan, jelas ya. Lalu itu lanjut. Laki-laki, jika kamu memiliki uang 1 juta untuk diberikan kepada pacarmu, apa yang akan kamu belikan? Apa yang akan kalian belikan? Langsung belikan 1 HP, langsung HP. Saya kasih langsung jawabannya begini kawan. Jadi ada 3 pilihan. Kamu belikan dia HP 1 juta. Oke? Kamu kasih uang 1 juta. Atau kamu berikan dia pulsa 10.000 100 kali. Mana yang mau? Kan gitu. Di situ salah kita. Makanya laki-laki dia bilang, aku kerja keras banting tulang dan lain sebagainya.
Kubelikan kau HP yang paling bagus, tapi kau cuek-cuek saja si perempuan, nggak menghargai. Hari ini senang, besok udah lupa. Karena apa? Karena tipikal perempuan tidak seperti itu. Perempuan nggak penting nilai barang itu apa, tapi seringnya melihat frekuensinya. Jadi lebih baik kau berikan pulsa 10.000, tapi kau beri 100 kali. Nah, daripada 1 juta sekali, karena perempuan akan menghitung semua sama. Itu tipikal perempuan, cara berpikir perempuan. Ya, tanya. Lalu contoh ini untuk perempuan nih, perempuan, kawan-kawan. Biasanya kamu pulang pergi ke kampus PP dengan cowokmu, kamu PP. Sebulan kemudian orang tuamu membelikan sepeda motor karena segan cowokmu itu terjemput terus. Apa yang akan kamu lakukan perempuan? Langsung makasih mak gitu ya. Ya, jadi habis itu besok sama-sama kalian ke kampus naik motor masing-masing gitu. Itulah besok putus. Iya, pasti besok putus. Karena apa? Di situ laki-laki sudah merasa dirinya tak berguna lagi. Ketika laki-laki merasa dirinya tak berguna, dia akan pergi. Ya kan? Ada masuk kotak kalian ini yang gue bilang ini. Iya kan? Nah, saya kan merasa teriris-iris kan? Iya, jelas bahwa penting ini. Lihatlah, saya yakin nanti bisa kita hitung kawan-kawan kalian nanti semua ini saya yakin nanti akan punya pacarnya masing-masing. Tapi lihatlah persoalan pasti akan seputar ini. Kujamin. Ya, ini bukan pengalaman 1-2 orang, ini udah pengalaman ribuan orang yang saya sampaikan itu. Jadi saudara-saudara, itulah tadi yang seperti yang saya katakan. Ketika perempuan mengeluh, mereka nggak membutuhkan solusi. Beda dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki berbicara, kok gimana cari jalan keluarnya? Begitu. Tapi kalau perempuan enggak, perempuan bercerita, mereka hanya butuh didengarkan. Karena mereka intuitif. Oke, jelas ya. Pokoknya, jadi simpanlah solusimu untuk dirimu sendiri. Ya, perempuan tidak butuh solusi. Nah, yang menjadi muncul masalah adalah, betul ini permasalahan lain. Ketika perempuan menawarkan bantuan kepada laki-laki seperti yang dialami oleh kawan yang tadi tersesat, yang tidak ada apotek, yang apoteknya itu nggak ditahu dia tempatnya di mana. Sehingga dia menawarkan, bang di sini dah bang tempatnya katanya. Disitulah awal sikap parah itu. Awal malapetakannya itu disitulah dia. Karena laki-laki pasti akan tersinggung. Laki-laki akan merasa dirinya di situ tidak dihormati. Kenapa? Dia diberi kepercayaan untuk mencari tempat itu. Percayalah kawan-kawan, 10 laki-laki yang mengalami seperti itu, 10 yang tersinggung. Karena itu tipikal laki-laki. Makanya itulah seksualitas laki-laki itu. Oke, jadi ya, ketika kamu menawarkan bantuan sebenarnya itu adalah mengatakan bahwa nggak bisa ya kau sebenarnya. Jadi bagaimana caranya pastor menghadapi seperti itu? Diam aja. Makanya tahu loh, jangan hanya menggas tahu, merem juga tahu. Makanya kalau ada misalnya dialami pacar misalnya seperti itu, dia lagi bingung, udah diam aja. Semakin kau kasih solusi, makin memperburuk relasimu. Percayalah, lihatlah. Lalu selanjutnya aku stres. Tadi juga contoh-contoh sudah saya kasih ya. Bagaimana laki-laki stres, perempuan stres seperti apa. Kalau perempuan stres, dia itu akan mengungkapkan perasaannya. Misalnya dengan menangis. Dan dia menangis atau curhat hanya kepada orang yang dia percaya. Contohnya pacarnya. Ya kan? Tetapi masalahnya laki-laki kawan-kawan, laki-laki menangkapi itu sebagai satu laporan. Sehingga yaitu tadi, ketika seorang dosen menolak tugas seorang gadis, lalu gadis itu langsung lari-lari kepada pacarnya sambil bercerita bahwa tugasnya tidak diterima dosennya, laki-laki itu langsung tidak terima dan ambil tindakan sendiri. Pada perempuan tidak butuh tindakan itu. Perempuan sekali lagi hanya butuh bahu untuk tersandar. Itu yang dibutuhkan perempuan. Ya. Jadi kalau kau laki-laki misalnya, lalu kau merasa hebat, langsung merasa ingin jadi jagoan di situ, justru kau memperburuk situasi sebenarnya. Nah, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih ke, seperti saya sebut tadi, caveman.
masuk ke dalam gua, memikirkan masalahnya sendiri dan mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Begitu laki-laki. Karena apa? Ketika dia bertanya kepada perempuan, dia langsung merasa bahwa sebenarnya dirinya nggak mampu. Ketika laki-laki mendengar dirinya nggak mampu, sakit minta ampun, penyakit yang paling parah untuk laki-laki. Ketika dia sudah merasa dirinya nggak mampu. Iya, nantilah kita bahas itu ya, lanjut ya. Oke, berbicara panjang lebar, oke sudah. Jadi saudara-saudara terkasih, ada kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalian tahu kan, sudah saya lihatkan contoh-contohnya, sudah kalian ikut menjawab pertanyaan salah, koreksi. Di sini kita mengetahui bahwa ternyata seksualitas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki punya kebutuhan untuk dibutuhkan. Ya. Laki-laki punya kebutuhan untuk dibutuhkan. Jadi contoh misalnya, ini contoh sebagai untuk mungkin ada bapak-bapak di belakang ini yang orang-orang yang sudah berumah tangga ya, contohnya. Ketika pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami, biasanya suaminya minder. Ya. Tidak pernah kalau misalnya istri misalnya pendapatannya lebih kecil daripada suami, istrinya minder, tidak pernah itu. Ya kan? Mengapa laki-laki minder? Karena itu tadi, ini laki-laki punya kebutuhan untuk dibutuhkan. Kalau dia tidak lagi dibutuhkan, dia pergi. Makanya hati-hati nanti dengan tawaran ibumu untuk membelikanmu sepeda motor, yang membuat laki-laki pacarmu itu menjadi tidak berguna lagi. Karena kebutuhan laki-laki adalah ingin dibutuhkan. A man needs to be needed. Ya. Sementara perempuan tidak. Perempuan perlu untuk atau butuh untuk dicintai, disayangi, sayang-sayangi, manja. Yang itulah perempuan. Memang begitu. Ya, memang begitu. Itu kodrat kita. Tidak bisa kita hindari, kawan-kawan. Tidak bisa kau suruh laki-laki melahirkan. Tidak bisa. Iya. Jadi ini yang penting. Kau memahami kodratmu dengan baik sehingga memang masalah-masalah bisa dihindari. Makanya saya katakan lebih baik kau kirim pulsa 10 ribu 100 kali daripada kau langsung kau kasih uang 1 juta. Karena perhatianmu itu yang penting. Kalau untuk perempuan, perhatianmu itu yang penting. Oke, terus bagaimana pastor? Ya itulah yang paling penting, saling pengertian lah kan. Itu aja dan kuncinya kawan-kawan. Saya sudah jelaskan kepada kalian, perempuan itu begini, laki-laki itu begini. Kalau kau masih bebal dan kau pikir bahwa perempuan itu seperti laki-laki, nikmatilah nanti bencananya itu kawan. Nikmatilah musibahnya. Saya mengingatkanmu, kasih rambu-rambu, laki-laki begini, perempuan begini. Kalau kau tidak mengenal perempuan dengan baik, kau sendiri nanti akan bermasalah. Kalau kau tidak mengenal laki-laki dengan baik, kau sendiri nanti akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, kalau kalian berpacaran, ini usahakan mengertilah karakter laki-laki dan perempuan. Jangan hanya kau mengerti bahwa dia suka keju, kau suka lapet. Jangan hanya itu. Tapi yang paling penting kau mengerti adalah bahwa dia laki-laki dan aku perempuan, atau aku laki-laki dan dia perempuan. Penting sekali. Itu yang paling penting sebelum kamu masuk pacaran. Oke, lanjut ya. Pacaran Katolik. Sekarang kita masuk pacaran Katolik. Jadi pacaran. Sekarang pacaran Katolik. Pacaran Katolik ini seperti apa? Ini hasil riset kawan-kawan ya. Itu Dr. Julianto Simanjuntak. Mengapa orang pacaran zaman sekarang? Pertama, dia pacaran karena ikut-ikutan teman. Lalu yang kedua, kesepian. Yang ketiga, memang merasa harus pacaran. Yang keempat, berencana menikah. Oke? Pacaran memulai hubungan. Saya tadi dalam khotbah saya katakan, love is a noun. Cinta itu bukan kata benda. Love is a verb. Ya, kata kerja, mencintai, to love. Anda bisa tidak dikatakan misalnya ya saya pernah jatuh cinta itu rumah saya tidak masuk itu sebenarnya. Sebenarnya kalau mencintai memang ditunjukkan dengan tindakan seperti Yesus itu
Itu yang dimaksud. Nah, ketika orang memang betul berpacaran, apa yang sebenarnya mau dicari dengan itu saudara-saudari terkasih? Kalau pacarannya masih pacarannya cece, kan banyak ini pacaran cece ini kan. Nah, pacaran cece ya paling jadi apa dan lain sebagainya, foto-foto dan lain-lain. Itu aja udah happy, udah senang katanya. Tapi kalau yang serius seperti ini dia menaruh penghargaan pada pasanganmu, pada pacarmu. Mulai belajar berkorban. Misalnya sebelumnya kau bisa pergi dengan temanmu yang lain, hari ini kau pergi dengan pacarmu. Saling berbagi dan saling melindungi. Itu ada. Inilah contoh ciri-ciri pacaran dewasa ya. Lalu tidak luntur karena bertengkar. Ini gara-gara yang seperti yang saya tadi itu, seperti tadi itu aja lah misalnya. Hanya gara-gara enggak ditemani dia misalnya pergi ke gereja, langsung makan lem. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, sebenarnya tujuan pacaran kita di dalam konteks gereja Katolik ini, jadi kalian nanti akan bedakan nanti mana pacaran gaya apa, gaya Pentakosta, atau pacaran gaya KBB, atau pacaran gaya Islam, atau pacaran gaya Buddha. Tapi yang saya sampaikan ini pacaran gaya Katolik ini, ya. Ada pacaran gaya Katolik, jelas dia. Kita pacaran di Katolik ini, saudara-saudara, tujuan yang pertama adalah mencari dasar kasih. Mengapa aku harus sayang pada dia? Mengapa aku harus sayang pada dia? Nah, kalau pertanyaan ini tak kau temukan jawabannya, disitulah kamu harus putus sebenarnya. Tidak melanjutkan lagi hubungan. Tetapi kalau itu masih berusaha kamu cari, mengapa kamu harus sayang pada dia? Nah, itulah satu masa namanya penemuan, discovery, menemukan orang seperti apa sebenarnya pasanganmu itu, pacarmu itu. Cowokmu itu orang seperti apa, cewekmu itu orang seperti apa. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan dalam proses pacaran itu kawan-kawan, bukan pergi ke bioskop sama-sama. Bukan. Pergi pacaran itu bukan pergi misalnya pergi nongkrong kemana, atau pergi jalan-jalan kemana. Enggak, yang paling penting kamu pahami adalah berusaha memahami life structure masing-masing. Tahu maksudnya life structure? Orang tuanya di mana? Orang tuanya kerja apa? Keluarganya apa? Dia orang apa? Dan lain sebagainya. Oke, itu life structure ya. Kau nggak bisa mengubah itu loh. 100 orang pacaran, saudara-saudara terkasih, 50 gagal gara-gara memahami ini. Karena gagal mereka memahami. Ya. Life structure, pelajari latar belakang keluarga. Lalu mengenali kepribadiannya. Apakah dia orang pendiam, atau dia orang riang, apakah dia orang introvert, atau dia suka menyendiri di kamar, atau dia seorang orang sosial, suka keluar, dan lain-lain. Itu mengenal kepribadiannya. Lalu menemukan dasar kepercayaan. Mengapa saya bisa percaya pada cewek ini ya? Kalau ku tinggal dia di rumah, apakah bisa dia menahan dirinya untuk tidak dekat dengan atau tidak mencari cowok lain atau bagaimana? Itu dasar kepercayaan. Karena pada akhirnya hubunganmu dengan orang lain itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau kamu nggak percaya dengan pasanganmu sendiri, siapa yang bisa percaya sama dia? Lalu merasakan penerimaan. Jadi kalau saudara-saudari terkasih, inilah kurang lebih dasar-dasar kasihnya. Tadi kita sudah lihat bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sudah sangat banyak. Oleh karena itu berusaha mencari persamaan di antara kalian berdua. Itu penting, mencari persamaan di antara kalian berdua. Karena apa? Karena semakin banyak cocok, sedikit cekcoknya. Semakin banyak cocok, semakin sedikit cekcoknya. Lalu kawan-kawan yang terkasih, kita mesti berani untuk mengatakan putus. Apabila tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan hubungan itu. Contohnya, itulah bahasa-bahasa sekarang itu. Mau dibawa kemana hubungan kita ini, kan gitu.
Udah, kalau ada kamu mengalami fase itu, saudara-saudara, itu sebenarnya masa untuk mengatakan putus. Harus berani mengatakan itu. Karena apa? Putus di dalam pacaran itu